Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lestari. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Data Mining yang berjudul pengambilan data. Salah satu objek terpenting dan berharga adalah data. Data dapat berasal dari banyak sumber dan beberapa jenis data yang dikumpulkan tidak terstruktur. Kita perlu mengubah data yang tidak terstruktur ini menjadi beberapa data yang bermakna sehingga kita bisa mendapatkan pola yang berguna dan valid dan tersembunyi untuk menemukan hubungan yang tidak diketahui antara atribut yang berbeda di antara data. Lalu bagaimana kita melakukannya? Nah, pertama, apa itu data mining? Data mining adalah proses menemukan data melalui pembersihan data mentah, mencari pola-pola, membuat model-model, dan mencoba model-model itu. Data mining mencakup statistika, machine learning, dan sistem database. Data mining kerap meliputi banyak penelitian data. Kita ambil contoh nyata untuk memahami data mining. Kita semua tahu Gmail kan ya. Nah, Gmail mempunyai sebuah fitur untuk mendeteksi spam email secara otomatis dan menempatkan surat-surat atau email yang masuk itu ke dalam folder spam secara langsung. Pernahkah kamu berpikir bagaimana Google mempunyai ide atau asumsi tentang email-email itu? Google memiliki jumlah data yang besar untuk melatih model mereka untuk mendeteksi spam email. Sebelum mereka membuat modelnya, mereka pertama-tama akan menggunakan teknik data mining untuk memahami data dan menemukan pola tersembunyi darinya. Selanjutnya, jenis-jenis data mining. Yang pertama ada relasi database. Database adalah sebuah sistem di mana Anda bisa menyimpan dan menyusun data Anda dengan mudah. Sampai sekarang, relasi database ini juga salah satu tipe dari sistem penyimpanan database di mana Anda dapat menetapkan beberapa jenis hubungan antara data Anda yang membantu menyimpan dan menyusun dan mendapatkan data dari database dengan mudah. Yang kedua ada data warehouse. Data warehouse adalah sebuah cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mengetahui syarat penuh bisnis dari situ. Dalam arti singkat, membantu untuk mencari dan memenuhi syarat bisnis dengan memperoleh data yang tidak terstruktur. Pertama, teknik data warehousing. Itu kerjanya pada data tersusun, data semi tersusun dan data tidak tersusun. Yang ketiga ada data repositories. Dari namanya sendiri kita bisa tahu bahwa data repositories adalah sebuah ruang kosong di mana Anda dapat menyimpan semua data penting Anda sebelum memprosesnya nanti. Secara khusus, sebuah data repository mengarah kepada sistem penyimpanan data. Selanjutnya ada relasi pada objek database. Relasi pada objek database adalah campuran dari database yang berorientasi pada objek dan model relasi database. Mendukung semua fitur dari konsep orientasi objek, salah satu fokus dari konsep ini adalah membuat sebuah jembatan antara relasi database dan model orientasi objek. Selanjutnya ada transaksi database. Biasanya transaksi database digunakan untuk menghandle semua informasi tentang
transaksi. Misalnya, kamu ingin menghitung berapa kali klikan kalian pada sebuah website, lalu pemesanan penerbangan, pemesanan hotel, segala macam pembayaran. Dari semua transaksi mempunyai keunikan nomor identifikasi transaksi untuk mendapatkan informasi yang tepat dari data. Sebuah transaksi database mengandung informasi lain yang berhubungan pada transaksi. Aplikasi pada database ini kita bisa katakan pendeteksi penipuan pada kartu kredit. Selanjutnya, teknologi yang digunakan dalam data mining. Pertama itu statistika. Biasanya konsep statistik digunakan untuk memahami data, dan data mining secara langsung berhubungan dengan statistik. ADA atau Exploration Data Analysis berdiri untuk mengeksplorasi analisis data, sebuah himpunan fungsi matematika yang menggambarkan tingkah laku objek dalam bahasa acak variabel dan distribusi probabilitas terkait. Di dalam data mining, model statistika digunakan untuk mengkarakteristikkan dan klasifikasi data. Selanjutnya ada machine learning. Algoritma machine learning digunakan untuk mengarahkan model kita untuk memperoleh objektif, membantu memahami bagaimana model bisa belajar berdasarkan data. Fokus utama machine learning adalah untuk mempelajari data dan mengenali pola yang kompleks. Dari itu membuat keputusan kecerdasan pembelajaran tanpa pemrograman yang jelas. Karena semua fitur ini, machine learning menjadi teknologi yang tumbuh paling cepat. Selanjutnya ada sistem database dan data warehouse. Sistem manajemen database dan data warehousing berfokus pada pemeliharaan dan penyusunan data. Ini memiliki prinsip tinggi dalam model data bahasa query, pemrosesan query, metode pengoptimalan, penyimpanan data, pengindeksan, dan metode pengaksesan. Pada akhirnya kita mendapatkan data yang optimal dari beberapa informasi yang dapat diekstraksi. Selanjutnya ada 4 area data mining yang digunakan secara luas. Pertama ada analisis keranjang belanja. Nah, analisis keranjang belanja adalah teknik pemodelan berdasarkan teori bahwa jika Anda membeli sekelompok barang tertentu, Anda kemungkinan besar akan membeli kelompok barang lain. Teknik ini memungkinkan pengecer untuk memahami perilaku pembelian. Informasi ini dapat membantu pengecer untuk mengetahui kebutuhan pembelian dan mengubah tata letak toko yang sesuai. Yang kedua, ada pendidikan. Ada bidang baru yang muncul yang disebut data mining pendidikan. Berkaitan dengan metode pengembangan yang menemukan pengetahuan dari data yang berasal dari lingkungan pendidikan. Sasaran ADM diidentifikasi sebagai memprediksi perilaku belajar siswa di masa depan, mempelajari pengaruh dukungan pendidikan, dan memajukan pengetahuan ilmiah tentang pembelajaran. Data mining dapat digunakan oleh suatu institusi untuk mengambil keputusan yang akurat dan juga untuk memprediksi hasil siswa. Lalu yang ketiga ada investigasi kriminal. Kriminologi adalah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik kejahatan. Sebenarnya, analisis kejahatan mencakup eksplorasi dan pendeteksian kejahatan dan hubungan dengan penjahat. Tingginya volume kumpulan data kejahatan dan juga kompleksitas hubungan antara
Jenis data ini membuat kriminologi menjadi bidang yang tepat untuk menerapkan teknik data mining. Yang terakhir ada bioinformatika. Pendekatan data mining tampaknya cocok untuk bioinformatika karena kaya akan data. Data mining biologis membantu mengekstrak pengetahuan yang berguna dari kumpulan data besar yang dikumpulkan dalam biologi dan bidang ilmu kehidupan terkait lainnya seperti kedokteran dan ilmu saraf. Aplikasi data mining untuk bioinformatika meliputi penemuan gen, inferensi fungsi protein, diagnosis penyakit, optimalisasi pengobatan penyakit, dan rekonstruksi jaringan interaksi gen, pembersihan data, dan prediksi lokasi subseluler protein. Cukup sekian presentasi dari saya tentang pengambilan data dalam data mining. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.